الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اما بعد الحمد لله Allah Subhanahu wa taala dengan salat Maghrib Isya salat Nabi Allah Subhanahu wa taala saya mengucapkan alhamdulillah Allah menjadi mempertemukan kita di dalam majelis ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan taufik dan hidayah kepada kita dan semoga ketaatan itu senantiasa bersama dan berada di dalam Alhamdulillah, menurut Allah Subhanahu wa taala setelah kemarin kecil dari translation listrik dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat untuk kerja dan insyaallah malam hari ini mudah-mudahan tidak juga halangan yang berarti menyediakan lawannya dengan khusyuk keterlahan untuk Allah. Jadi kalau kita sibuk juga dengan mengurus bekerja dan juga diiktibar mengurus permasalahan orang lain, ya terkadang terlalu sibuk dengan kondisi yang sudah ada sehingga kita tidak memperhatikan bagaimana kondisi dari dan mudah-mudahan dengan keberadaan kita di majelis ilmu ini di ketuaan atau majelis-majelis yang lainnya itu menjadi majelis sebagaimana kata Rasulullah SAW menjadi taman-taman surga yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah memberikan setiap orang yang mendapatkan kemudahan atau memberikan kemudahan kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi untuk menyelesaikan permasalahan dari di dunia ataupun di akhirat. Maka ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana khawatiran adalah akan terjadinya hari kiamat. Salah satu tandanya adalah itu terjadi perselisihan di antara keluarga yang mana perselisihan ini sampai menimbulkan wala'udzubillah saling terbunuhnya seorang bapak anak atau seorang anak bisa membunuh kedua orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis la taqumu sa'atu hatta yuqtala rijal. Tidak akan terjadi atau hari kiamat itu tidak akan datang ya, atau hari kiamat itu akan datang setelah ya hatta yang betul rajul ya tatkala seorang laki-laki ya, atau seorang anak ya sudah bisa membunuh atau tidak mempunyai pri kemanusiaan atau belas kasih sayang ya hatta yaqtala rajul jarahu wa akhahu wa alahu. Jadi dia sudah sampai bisa membunuh keluarganya wa akhahu saudaranya, begitu juga dengan kedua orang tuanya. Maka tatkala ini sudah terjadi di tengah masyarakat, maka siap-siap hari kiamat itu sudah akan dekat ya. Maka Rasulullah SAW mewanti kita dengan amalan-amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ya kita terjauh dari akidah taat kepada Allah dan begitu juga jauh dari tuntunan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentang hal ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam beribadah sebagaimana pembahasan kita sebelumnya tentang salat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, sehingga
tata cara salat ini tidak boleh keluar dari apa yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin kita juga membahas bagaimana peringatan Rasulullah dengan keras mengatakan as-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Dirikan salat, hati-hati ya, atau perhatikan salat, perhatikan salat. Dua kali Rasul mengulang as-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum, dan perhatikan juga orang-orang di sekitar kalian. Jadi orang-orang yang memang kita mengetahui secara ekonomi dan kehidupannya tidak mampu untuk dia misalnya menanggung bebannya di dalam makan, maka itu yang perhatikan kata Rasulullah setelah memperhatikan salat itu sendiri. Nah, sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling pertama juga yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat yaitu tentang salat kita. Ya, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat." Amalan yang paling pertama dihisab, diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah perkara as-salat. Fa in salahat salahu sa'irul amali. Apabila salatnya baik, benar, ya, di dalam dia bersalat dari awal takbiratul ihram sampai dia salam, maka setiap atau amalan-amalan yang lainnya pasti akan benar. Wa in fasadat, dan apabila salatnya itu rusak atau tidak benar, atau tata cara salatnya itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, sayyirul am fasada sayyirul amal, maka akan mengikuti juga seluruh amalan akan rusak. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya, salat jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui sebenarnya tatkala kita usolli misalnya maghrib, usolli fardhu maghrib di 3 rakaat mustaqbilal qiblat adaan fardhu lillahi taala. Tatkala kita sudah mengatakan adaan, ya, maka itu menunaikan daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah takbiratul ihram Allahu akbar dan menyelesaikan salat kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, maka salat itu sudah selesai, bukan. Tatkala kita takbiratul ihram sampai dengan salat itu adaan, baru melaksanakan tuntunan dengan arkan, dengan badan kita, ya, bagaimana cara Rasulullah SAW itu salat. Tapi salat sebenarnya itu dimulai selesai kita salam dan beranjak dari tempat salat. Ya, jadi salat yang sebenarnya itu selesai kita melakukan gerakan-gerakan daripada yang dicontohkan Rasulullah. Karena kenapa di dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah wahai Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Kita tawakal kepada Allah. Tatkala kita salat membaca surat Al-Fatihah. Tapi selesai salat, banyak orang yang tidak salat, pada hakikatnya dia melaksanakan sesuatu yang syirik. Ya, dia mensekutukan Allah, masih menyembah daripada harta, menuhankan hartanya, menuhankan daripada keluarganya, bangga dengan anaknya yang cantik, ganteng, istrinya cantik, membanding-bandingkan keluarganya dengan keluarga yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka sholat yang sebenarnya itu adalah tatkala kita selesai ada adillahi ta'ala, melaksanakannya dengan rukun-rukunnya, dengan gerakan sebagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan. Nah, itu sudah selesai, ya, daripada konteks sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasul. Tapi sholat yang sejatinya dan sebenarnya itu ada selesai kita melakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah atau selesai sholatnya. Kita terjaga dari subhat, terjaga dari hal-hal yang haram, terjaga dari hal-hal yang dimakruhkan dan yang lain. Ya, termasuk tadi yang kita contohkan, tatkala seseorang mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, matiku dan seterusnya itu adalah bergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia selesai salat, dia mengingkari apa yang dia takdirkan atau yang dia ucapkan. Masih syirik, masih melakukan hal yang riba, masih melakukan hal-hal yang diharamkan dan seterusnya. Masih dia tatkala dia membaca, kemarin kita membahas idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kita membahas betul ada larang
Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu mengibaratkan manusia itu seperti laron yang berterbangan. Ya laron itu kalau kita lihat terbangnya itu enggak konstan. Dia sembarangan kemana-mana, menabrak seterusnya, matiin lampu, nabrak dan seterusnya. Seperti itu kita nanti. Maka di dalam surat An-Nazi'at Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Pantas dikatakan kita seperti laron nanti makhluk ini. Karena kenapa? Kita tak akan kenal ibu kita. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Keluarga dekatnya juga tak akan dikenal, anak-anaknya tak dikenal, ibu bapaknya, saudara kerabatnya tak akan kenal. Karena saking dahsyatnya yang namanya goncangan hari kiamat. Maka kita nabrak sana, nabrak sini, nggak tahu arah dan seterusnya, hanya memantingkan diri sendiri saja. Begitu juga yang terjadi di saudara-saudara kita di Cianjur. Baru 5,6. Di Lombok kemarin itu 6,9, hampir 7. Kita mau lulu lantakan semua, itu pasti ya tatkala tertidur atau mungkin kita sambil ngobrol itu gak bakalan mikirin keluarga, langsung kaget nyelamatin diri sendiri. Kalau memang akal kita benar-benar masih seger kuat, pasti kita langsung anak di samping yang tidur kita ambil. Tapi terkadang kita lupa, langsung lari begitu saja. Jadi ini adalah yang dikatakan zilzal yang kemarin kita bahas di surat Al-Zilzalah, goncangan. Tatkala zilzal yang kedua itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dan dikeluarkan kembali isi perut-buminya. Kalau zilzal idza zul, maka itu gempa biasa. Seperti Aceh yang mendekati 9. Yang kemarin seperti di Lombok atau di Palu sampai divikwasi perjalanan di Lombok juga terjadi divikwasi tapi tidak terlalu parah seperti di Palu. Jadi tanah itu seperti bubur. Ya. Jadi itu di Lombok Utara yang kemarin tatkala saya ke sana juga membawa bantuan, itu satu truk hampir 2 truk ya kebutuhan. Begitu juga dengan kebutuhan dalam bentuk cash. Dan di sana saya menemukan luar biasa di bandara, karena memang saking nggak ada airnya, jadi relawan itu membawa air mineral di Jakarta. Bagasi itu luar biasa. Bagasi sendiri saja ada 3 juta, 5 juta, karena memang tidak ada air di awal-awal itu. Jadi sampai air mineral itu dibawa dari Jakarta. Saya bareng-bareng subuh berangkat pesawat pertama, ya sampai terlihat karena memang yang memesankan tiket itu mungkin salah, karena tergesa-gesanya memesan ternyata tanggalnya salah. Sebulan tanggal 8 berangkatnya bulan yang akan datang ya, bulan depan ya langsung buru-buru ya konten kembali, ternyata bayar lagi terus berangkat pada hari itu. Terpal juga luar biasa, yang terpal cuma harganya 250 menjadi 1 juta. Jadi begitu banyak ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala coba. Dan begitu lagi selesai. Kalau sekarang mohon maaf kalau bapak-bapak yang nanti mungkin akan berniat ya kita masalah jihad ataupun MTRW akan mungkin menyalurkan dananya di sana. Untuk sekarang ini sudah numpuk yang namanya bantuan Pak, sebulan 2 bulan ke depan. Yang menjadi masalah itu nanti 3-4 bulan, 5 bulan ke depan itu sudah tidak ada yang bantuan datang. Dan yang lebih parah dan beda itu misionaris akan datang menghampiri anak. Buku dulu diberikan, bacaan ini, lalu datang mereka untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Dan itu sudah biasa terjadi. Begitu juga di Lombok waktu itu. Ya. Jadi 4-5 bulan dan seterusnya besok itu yang sulit. Mohon maaf, bukan saya tidak mendukung pemerintah, saya sangat mendukung pemerintah. Kalau sekarang dijanjikan 50 juta satu kakak, begitu juga dengan di Lombok, itu belum selesai sampai hari ini. Pembangunan itu belum selesai. Jadi tidak bisa. Tatkala di Lombok juga, ya bantuan yang dilalui pos dan segala macam itu memang berjalan. Akan tetapi pada hari yang penting itu sebulan dulu tidak bisa diambil. Ya, karena memang harus melalui BNPT, ada prosedur dan seterusnya. Maka ya lokal bulan masuk dan seterusnya. Maka ini sebenarnya menjadi catatan sendiri. Kenapa kita membahas tentang hal ini? Kembali kepada salat. Tatkala salat daripada kita, pemimpin, orang-orang yang berkaitan tentang itu baik, benar dan seterusnya, saya yakin tidak akan mementingkan yang namanya mohon maaf ngambil bagian di sini, posnya di sini, ngambil posnya di sini, ngambil, karena sudah paham dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang pertama,
Kata Rasul, tatkala sholatnya rusak, maka amalannya lain juga rusak. Tatkala dia baik sholatnya, maka amalannya lain juga akan baik. Nah, tatkala kita sholat, mohon maaf, hanya adaan menunaikan kewajiban saja, ya sudah itu saja yang didapatkan. Hanya menunaikan kewajiban saja, bukan menjadi sebuah kebutuhan. Tapi tatkala sholat itu sebagai kebutuhan kita, kita butuh makan 3 kali sehari, makan 2 kali sehari, atau minimal 1 kali sehari. Kalau nggak makan kita lemes, maka sholat itu akan menjadi penyelamat kita dalam kehidupan. Maka jadikan dia sebuah kebutuhan, bukan menjadi hanya sekedar kewajiban atau menunaikan selesai, salam sudah selesai. Tapi tatkala dia berdampak kepada jiwa seseorang, maka dia akan menjadi hal-hal yang baik. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, hukum daripada meninggalkan salat ini sangat berat. Kelalaian dalam orang-orang yang meninggalkan salat itu di dalam surat Al-Maryam Allah sudah mengisahkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, penghulu para nabi, bapaknya para nabi, kakek moyangnya para nabi, karena terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub itu dan seterusnya Bani Israel, ya, itu adalah keturunan para nabi, Nabi Yusuf alaihissalam, Sulaiman, ya, terus Nabi yang dibunuh oleh kaumnya 2 orang siapa? Bapak dan anak. Ada yang tahu? Siapa? Nabi Zakaria dan Yahya, ya, sepupunya lahir nanti Nabi Isa dan seterusnya. Lalu terputuslah, ya, dari keturunan Bani Israel. Jadi kalau kita membenci Bani Israel, kita salah. Ya, yang salah yang harus dibenci itu adalah Yahudi Zionis. Kalau Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Ya, Israel itu maksudnya adalah mengadakan perjalanan di malam. Karena Nabi Yakub itu senang mengadakan perjalanan di malam hari. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memanggilkan namanya Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Berbeda dengan Zionis laknatullah alaih, ya. Nah, jadi Israel yang konteksnya adalah berbeda. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut terputus, ya, nasab atau keturunan Bani Israel, ya, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Lalu diambil Allah Subhanahu wa taala dari keturunan siapa? Ismail alaihissalam, ya. Jadi Nabi Ismail turunannya dari sana Rasulullah SAW moyangnya. Maka di sini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim sudah mewanti-wanti, ya, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, ya, di ayat 40, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak cucu keturunanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang senantiasa melaksanakan yuqimus shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat. Maka di dalam surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, dikabulkan segala doa-doanya. Makanya tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala dia diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, nah itu adalah perintah Allah, maka itu dilaksanakan. Tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam di padang tandus yang namanya Baka, maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Sampai ke ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi Allah
di dalam ayat yang panjang urutan di juz keempat dalam Al-Quran ini mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada negeri yang namanya Makkah. Ya, ini nama lain daripada Makkah. Pada tandus yang luar biasa, meninggalkan istrinya dan Ismail yang masih kecil, ya langsung itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meninggalkan sampai istrinya mengatakan, ya Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Iya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan ikhlas dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana adalah sejarah ya sa'i bagaimana ibunda Nabi Ismail alaihissalam berlari di antara Safa dengan Marwah, lalu keluarnya sumur Zamzam di sana dan seterusnya menjadi syariat rukun daripada haji dan umrah. Maka di sini yang perlu kita perhatikan bahwa setiap apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya dan kepada terlebih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hal yang memang harus kita perhatikan. Maka ijma' ulama yang memutuskan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat itu dihukumi orang yang kafir, orang yang kufur. Jadi orang yang sengaja meninggalkan salat, semua ulama sepakat mengatakan bahwa itu hukumnya adalah kafir. Dia adalah keluar daripada agama Islam ini yang lurus ini. Maka tatkala dia akan kembali kepada Islam, akan kembali bersyahadat. Karena dia sudah kafir, keluar daripada agama Islam. Ada orang-orang yang tidak mengerjakan salat, akan tetapi masih dia mempercayai bahwa salat adalah wajib, maka di sini salat karena malas atau sibuk dengan pekerjaannya sendiri, tapi dia memahami, dia mengetahui, dia meyakini, dia tahu salat itu wajib, maka ini menjadi hal yang berbeda. Maka tatkala dia sudah sibuk dengan urusannya, lalu berikutnya dia termasuk alasannya diizinkan oleh Islam untuk meninggalkan salat, maka hal ini dalam hadis yang diterangkan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang kafir dan banyak dijatuhi hukuman mati. Jadi tatkala dia mengingkari kewajiban salat itu wajib dan seterusnya, maka dihukumi dia kafir dan bahkan dijatuhi hukuman mati dalam kehidupannya. Nah, salah satu hadis yang menerangkan yang sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu mengatakan baina rajuli wa bainal kufri tarkus salat. Di antara batas antara seseorang dengan kekafirannya adalah tatkala dia meninggalkan salat. Jadi batas dia kafir atau tidak itu dilihat daripada dia meninggalkan salat atau mengerjakan salat. Jadi di sana sudah jelas konteksnya. Begitu juga dengan hadis dari Buwaidah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ikatan perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, kata Rasul. Kata Rasul, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ikatan antara aku atau kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa di antara mereka meninggalkan salat itu, maka sesungguhnya dia sudah kafir. Ini perjanjian yang kata Rasulullah. Lalu dalam hadis yang lain, Amr bin As mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha kana lahu nuran. Barang siapa yang memeliharanya, maka ia akan memperoleh cahaya. Maksudnya memelihara salat. Man hafadha 'alaiha kana lahu nuran. Wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Bukan hanya cahaya saja orang yang memelihara salat itu, kata Rasul, akan tetapi dia juga sebagai bukti keterangan bagi dirinya dan keselamatan di hari kiamat. Dan keterangan maksud di sini adalah menerangi dirinya nanti di alam barzakh di kuburan, tatkala tidak ada yang bisa menerangi selain amalnya, termasuk amal salatnya. Jadi itu orang wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Cahaya bagi orang yang melaksanakannya, lalu keterangan baginya nanti di alam barzakh, dan begitu juga mengikutinya tatkala hari kiamat, dan keselamatan baginya tatkala di yaumul qiyamah. Wa man lam yuhafidhu 'alaiha, dan barang siapa yang tidak memelihara salatnya, lam yakun lahu nuran, maka baginya tidak akan pernah mendapatkan cahaya.
Ya, maksudnya cahaya di sini adalah cahaya hatinya. Tatkala dia melihat orang yang kesusahan bisa membantu, tergerak di dalam dia membantu, tergerak di dalam Rahman dan Rahimnya. Tatkala mohon maaf akan memukul istrinya, dia teringat bahwa itu tidak boleh. Dalam hal konteksnya ada batasan-batasnya. Tatkala dia mencaci anak dan istrinya atau orang lain, dia mengingat tentang salatnya dan seterusnya. Cahaya bagi dirinya, ya adalah di dalam hati. Tapi tatkala dia tidak menjaga salatnya, maka ini menjadi perkara yang luar biasa. Ini kata Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis ini, man lam yuhafu alaihi lam yakun lahu nuran, tidak akan mendapatkan cahaya wala burhana. Begitu juga dia tidak akan mendapatkan keterangan bagi dirinya nanti di kuburannya ataupun di dalam kehidupannya. Wala najatun wa kanat yaumul qiyamah. Begitu juga dia tidak akan mendapatkan pertolongan, najat di hari kiamat, di mana pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan syafaat bagi Rasul, dan yang diharapkan dari amalan salat. Ma'a Farun wa Fir'aun wa Haman wa Abai ibn Khalaf. Maka walhamdulillah, pada hari kiamat bagi orang-orang yang tidak melaksanakan salat, dia tidak melihara salatnya, ia akan bersama dikumpulkan dengan siapa? Bersama Qarun. Bersama Qarun. Bahwa Qarun adalah orang yang durhaka, yang tadinya dia taat kepada Allah, dan kalau diberikan kelebihan harta, dia melupa dengan apa dan dari mana dia datang. Dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan ditelan bumi. Ya. Maka siapa juga dia akan dikumpulkan orang-orang yang meninggalkan salat. Wa Fir'aun. Ma'a Fir'aun. Bersama Fir'aun. Bahwa Fir'aun, orang yang menganggap dirinya Tuhan, ya, sampai di batas kerongkongannya dia bertaubat kepada Allah, ditenggelamkan di Laut Merah, tidak diterima taubatnya, maka dia kafir. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan salat, menjaga salatnya, akan bersama Fir'aun nanti di neraka Allah. Sama juga Haman, ya, bersama Haman. Begitu juga dengan Ali ibn Khalaf. Begitu juga dengan Ubay bin Khalaf. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya, dan itulah bersama orang-orang yang tidak taat. Ini salat yang sebenarnya kelihatannya sering terjadi di tengah masyarakat kita, dan bahkan wala'udzubillah, saya tidak tahu dasarnya orang ketika datang Ramadan dia puasa tapi tidak salat. Kalau kita cek dan dicek, ya, salat di dalam hadis dan jumhur ulama tidak ada perbedaan pendapat yang namanya seseorang boleh meninggalkan salat selama dia mampu melaksanakan salat. Ya, kita bisa cek tidak ada satupun hadis yang menerangkan orang boleh meninggalkan salat, kecuali memang dia dalam kondisi syaratnya seperti orang yang tidak melaksanakan salat, gila, hilang ingatannya, sama dengan halnya orang yang sedang koma, ya, dan seterusnya. Maka ini boleh dia tidak meninggalkan Nabi sebabin ruksa atau uzur. Tapi tatkala dia masih ingat, ya, masih dia hafal nama keluarganya dan seterusnya, maka tetap wajib dia salat Ramadan. Ya, makanya di dalam keterangan, ya, tatkala kita tidak bisa berdiri silakan duduk, nggak bisa duduk silakan berbaring, silakan. Tatkala tidak bisa berbaring dengan gerakan tangan saja, tidak bisa dengan gerakan tangan, hanya isyarat mata saja, nggak bisa matanya, misalnya karena dia biasanya kena stroke berat, matanya pun nggak bisa berkedip, cukup dengan hatinya saja yang dia bayangkan dengan gerakan, maka wajib hukumnya dia melaksanakan salat. Dan sedangkan semua Ramadan, syahrul Ramadan, ya, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar, kalian dalam kondisi sakit, dalam kondisi berjalan, aw 'ala safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, boleh enggak puasa pada hari itu, tapi wajib menggantinya pada hari yang lain. Maka kedudukan sholat itu lebih tinggi. Nah, di masyarakat kita anehnya, datang Ramadan, mereka puasa Ramadan, tapi nggak sholat. Sah nggak kira-kira sholat puasanya? Ya percuma, nggak ada gunanya.
Lebih baik dia melaksanakan sholat terlebih dahulu. Dia nggak puasa 1 bulan penuh. Di tahun depan dia mengqadha puasanya sebelum masuk bulan Ramadan, maka itu akan menjadi lebih baik ketimbang dia meninggalkan sholat terus dia puasa. Ya capek, nggak ada gunanya. Cuma laparnya saja, pahala nggak dapat, dosa dia dapat. Walaupun dia berpuasa tapi nggak sholat. Itu banyak sekali seperti itu. Ya nggak tahu dasarnya dari mana. Ya memang ada tidak kepahamannya dan tidak ngaji. Nah ini pentingnya kita mengaji. Ya ukurannya seandainya kita tidak melaksanakan selama Ramadan 1 bulan penuh atau mungkin setahun 12 bulan, ya akan tetapi kita salat, sababnya kita tidak melaksanakan misalnya sahur sedikit mahnya kaku, sakit dan seterusnya, sudah boleh dia tidak puasa, ya sampai dengan batas yang memang fikih atau syariat memberikan batasan. Ya, apakah nanti dia bayar fidyah, apakah dia memang wajib menggantinya. Pak di mazhab Syafi'i dua, ya, sama dengan orang yang nifas melahirkan. Istri kita misalnya Ramadan ternyata melahir hamil tua, kata dokter spesialis tidak boleh dibawa puasa, maka boleh nggak puasa. Ternyata tahun depan lahiran lagi, ketemu ternyata nyusuin lagi, ternyata nggak bisa dibawa puasa. Bagaimana solusinya? Boleh dia membayar fidyah. Kalau di mazhab Syafi'i dua, ya ada yang mengatakan fidyah dia tetap wajib, mengqadhanya juga wajib. Tapi ada hadis dari Rasulullah SAW yang mana hanya boleh bisa membayar fidyah saja tanpa harus mengqadha daripada saumnya. Maka ini yang perlu kita perhatikan di dalam tuntunan syariat daripada agama kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kalian ingin dari musuh-musuh Islam itu akan rusak Islam itu sendiri, maka rusaklah yang pertama tatanan ibadah. Buat anak-anak orang Islam itu tidak bisa ngaji, tidak mengenal salat, tidak mengenal yang nama baik dan seterusnya. Lalu yang kedua itu adalah rusak perempuannya, rusak perempuannya. Biarin pacaran terserah, orang tuanya cuek, anaknya pulang malam jam berapa, yang penting dia tahu lakinya jelas. Ini dibawa kemana-mana anaknya. Na'udzubillah ternyata hamil. Selesai kalau sudah hamil di luar nikah, nah timbul permasalahan. Bingunglah orang tua, laki dan perempuan. Ternyata solusinya udah nikahin aja. Selesai nikah, apakah selesai permasalahan? Justru itu awal permasalahan. Pernikahan di luar, hamilnya di luar nikah langsung diangkat nikah itu nggak nyelesain masalah. Nggak ada selesai masalahnya. Kalau lahir anaknya perempuan, itu bapaknya walaupun sah bapaknya setelah nikah itu bukan bapaknya dia. Mulai dari sinilah nggak boleh nikahin bapaknya walaupun bapak dia aslinya memang berhubungan badan, tapi di luar nikah. Ya bapaknya nanti kaya, dia tidak berhak menerima harta karena memang dia bukan bapaknya secara nasab atau secara rusak dari sana sudah boleh. Gitu ya. Kalau kita melihat, mohon maaf, kemarin saya memberikan nasihat menjalankan pernikahan salah seorang warga kami yang muazzin di Al-Qadi. Subhanallah, dari perjalanannya luar biasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya kerja, kebetulan yang perempuan anaknya. Beliau ini muazzin kita, Jadi anaknya perempuan, subhanallah beliau juga jaga, tidak kenal yang namanya laki. Ternyata nggak pacaran, kenalnya lewat Facebook, dikenalin sama teman kerjanya. Nggak pernah melihat zuhir yang namanya calon suaminya. Datang ke saya, Ustaz gimana? Kalau memang bapak yakin, si mbaknya yakin, istikharah. Itu jalan yang dicontohkan oleh Rasul. Bapak ibu istikharah, mbak juga istikharah. Nanti ada jawaban lewat mimpi, kemantapan hati, kecenderungan. Tapi nggak mesti dengan mimpi, nggak mesti juga dengan cenderungan hati. Bisa juga dengan kemudahan-kemudahan. Ternyata beberapa bulan Ustaz sudah istikharah. Insya Allah yakin, nggak pernah lihat lakinya. Orang Jogja lagi, zuhirnya nggak tahu. Namanya Facebook Pak, ganteng cantik kan bisa foto orang, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, datang tua gitu kan, datang nggak sesuai.
Tapi kalau Allah, karena memang pernikahan itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala ikhlas, tatkala dia datang akan ta'aruf, ya saya dikabarkan akan langsung melamar. Tatkala saya melihat ikhwan laki-laki, subhanallah, orang yang soleh, tinggi, ganteng, putih, aktivis juga luar biasa, dan menjaga yang namanya keluarga yang soleh. Ketemu di sana ternyata yang salah satu sesepuh ustadz kita, adik kelasnya di UGM, dosen juga keluarganya, ada keluarga pesantren luar biasa. Dan insya Allah akan melaksanakan akadnya besok ini, gitu ya. Jadi luar biasa dimudahkan Allah Subhanahu. Ya, jadi tadi kita sudah dari awal menjaga sholat, menjaga ibadah anak dan seterusnya. Ya, kalau saya pribadi mohon maaf agak keras yang tentang yang namanya pacaran, nggak boleh. Karena memang bukan saya yang melarang, Islam, aturan agama. Ya, saya teringat 2005-2006 masih isi udah ngajar Al-Quran tahsin di Badan Statistik Indonesia yang ada di Kalibata. Ustaz, itu 2005-2006 ya. Ini sekarang tingkat perceraian luar biasa. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Penyebab perceraiannya apa? Yang saya lihat para dosen ada murid yang memang akhir semesternya dia mendata yang ada di Indonesia, data statistiknya. Penyebabnya itu adalah perceraian di Indonesia terbesar itu karena pacaran lebih awal sebelum nikah. Karena si pihak laki-laki udah bosan duluan sama istrinya dari 5 tahun pacaran, gitu-gitu aja, gak romantis amat. Berbeda tatkala dia misalnya ta'aruf, belum kenal sama sekali, kan alasan maaf orang tua, enggak pacaran, enggak kenal besar, enggak tahu sifat ini, bla. Makanya Rasul memberikan kita kriteria tatkala apa? Menikahkan anak. Boleh cantik, boleh kaya raya, silakan ambil nasabnya. Kata dalam hadis, ambil kayanya, cantiknya, gantengnya, nasabnya bagus, tapi terakhir perhatikan dirinya, perhatikan agamanya. Kita anak perempuan datang, ada yang mungkin kalau hadis Quran kelihatan anak itu turunan baik, soleh, jangan ditolak. Karena belum tentu kesempatan kedua Allah akan mendatangkan itu. Kita menikah anak laki-laki, kita sudah bentengi mereka tentang tauhid dengan ibadahnya dan seterusnya. Kewajiban kita seorang laki-laki menjadi kepala rumah tangga, dan ini bertanggung dan tidak dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita bayangkan, mohon maaf, kita bayangkan, dan mudah-mudahan ini sebagai ibrah bagi saya sendiri dengan bapak-bapak. Ya, kita melihat saudara kita menikah atau anak daripada saudara kita menikah. Ya, yang menikah ini mohon maaf, calon laki-lakinya tidak menegakkan sholat, perempuannya juga tidak sholat. Ini sering kita lihat, perhatikan bapak-bapak kontrak dan seterusnya. Suaminya kerja, istrinya santai, teradzan gak ada sholat. Suaminya datang kerja gak sholat juga. Lahir anak dari pasangan ini yang dua-duanya tidak sholat. Kira-kira anaknya seperti apa? Sesuai dengan kondisi kedua orang tua. Karena pendidikan yang pertama, kata Rasul apa? Yang kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua anak Adam ini itu lahir dalam keadaan fitrah. Entah itu agamanya apapun, semua fitrah. Karena pernah kita membahas alastu bi rabbikum, tatkala umur 4 bulan kita di baiat Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu yakin kamu bersaksi aku Tuhan, kata Allah? Qalu bala. Kita semua mengatakan iya, engkau adalah Rabb satu-satunya. Lalu kita ditiupkan roh, ditentukan ajalnya, rezekinya dan seterusnya. Maka lahir dari bapaknya agama apapun, dia fitrahnya adalah Islam, bertauhid. Kata Rasul, fa'abawahu, kedua orang tuanya membawa dia ke Majusi, Nasrani dan agama-agama yang lain. Maka kita yang menentukan anak-anak kita. Nah, seandainya bapak ibunya gak sholat, tidak paham tentang agama, lah yang di sana. Ya, besar anak ini gak sholat sama dengan bapak ibunya, ntar menikah punya cucu gitu, rusak semua tataran daripada agama Islam. Maka tidak salah, mohon maaf, yang duluan dari pegawai wali kota, pegawai orang pemerintahan tidak sholat, korupsi, ini gak takut dengan azab Allah, gak takut dengan ini. Maka kesempatan ini Bapak-Bapak Subhanahu wa Ta'ala, kita yang ngaji, kita yang menegakkan sholat, cetak anak sebanyak mungkin. Maka Rasul mengatakan, ya, tanah kahu, menikahlah kalian. Ya, lalu Rasul mengatakan, perbanyak keturunan. Karena aku bangga nanti di hari kiamat, umatku itu banyak, lebih banyak dari umat nabi-nabi yang lain. Ya,
Daripada orang yang mohon maaf tidak menegakkan sholat punya anak, nggak sholat lagi maka rusak. Lebih kita yang memang saat ini pengajian rajin, yang menegakkan sholat, bisa mendidik anak dengan baik dan benar, bisa mencetak generasi Qurani, ya sudah. Ya, jangan sampai sebatas paling jadi ustadz nanti ke pesantren, kalau enggak. Sudah sekarang sudah terbalik. Ya UI, UGM, ITB dan seterusnya syaratnya 30 juz hafid Quran langsung bisa masuk tanpa tes. Gitu. Untuk jadi apa di sana? Ya bisa dokter, mau jadi wali kota, mau jadi bisnismen, hafal Quran. Takut bisa baca kata kitab kuning, bisa baca hadis, dia memahami hadis. Tapi kalau akan nyeleweng sedikit, paham berarti nggak jadi. Ada yang ngawasi. Tapi kalau sudah dari keturunan, mohon maaf orang tuanya tidak sholat, tidak paham tentang itu, ya sudah 14. Ada kesempatan, aman sedikit. Ada kesempatan, aman sedikit. Nah, kayak ini menjadi perhatian kita. Ya, cukup mohon maaf, mungkin kita SMP, SMA dulu masih bolong belakang sholat, anak kita jangan. Kalau mohon maaf anak kita sudah terlanjur besar, Ustaz sudah nikah punya cucu, mulai sekarang cucu kita yang harus betul, tapi beda dengan akidah, beda dengan ibadah. Ya, karena memang tanggung jawab kita nanti. Ya. Teringat mungkin bapak-bapak pernah melihat ada seorang anak, ya, yang diadili Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua orang tuanya sudah masuk surga, tinggal masuk ke dalam disambut oleh malaikat malaikat Ridwan. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Masuk silakan, selamatan bagimu wahai orang tua yang soleh. Masuk ke dalam surga silakan, nikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala karena ibadah, kecapean, kesabaran di dunia dan seterusnya. Datang anaknya. Kok enak banget doa orang tua saya masuk dalam surga. Saya protes ya Allah. Nah, kenapa fulan? Gimana kok bisa dia masuk dalam surga, saya masuk ke dalam neraka? Kenapa? Sama saya di dunia dia memberikan saya nama yang jelek, tidak sesuai dengan nama yang didoa, bisa didoa. Karena nama itu adalah doa. Lalu yang kedua di dunia doa orang tua saya tidak pernah ngajarin saya sholat, nggak pernah ngajarin ngaji, nggak pernah ngajarin tentang ibadah dan seterusnya, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ditarik sama Allah, udah masuk surga, karena balik barang-barang masuk ke dalam neraka. Hati-hati. Yang tadi yang kita sudah dijanjikan surga bisa ditarik oleh anak-anak kita, naudzubillah, masuk ke dalam neraka Allah dengan pengadilan. Maka jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi pelajaran kita memang harus dari sekarang. Saya sudah menyampaikan juga kemarin, mungkin saya ingat atau lupa. Sekarang kita degradasi anak muda, ya. Jadi remaja masjid mungkin nanti bisa ditanya di Asyuhada, ya, di semua di Mustika Jaya dan bahkan forum anak muda kita, remaja masjid kita di seluruh Indonesia. Kita sekarang lagi bermasalah dengan remaja masjid. Jadi mereka lebih asyik sekarang di rumah, di dalam ruangan dengan HP. Ya, jadi di Albania pun mohon maaf sudah terputus kita. Makanya sekarang lagi pusing kita semua juga Ustaz bagaimana supaya mengembalikan mereka dulu aktif, ya, dan seterusnya. Putus regenerasinya tidak nyambung lagi, dan yang adik-adiknya ini sibuk dengan HP dan main games. Makanya kemarin sudah kita usulkan sudah pasang wifi, biarkan mereka main game di masjid. Tatkala akan ada beberapa menit ingatkan, ajari buku dan seterusnya. Bahkan kemarin sudah tercetus akan mengadakan kajian khusus anak-anak muda di bawah, ya, dengan hal mau dia mengkok mau tangkuan silahkan datang. Mustika Jaya ini kemarin dengan alhamdulillah mentornya kebetulan dari anak muda juga, selesai Al-Azhar di Madinah juga belum selesai. Insya Allah mudah-mudahan itu kita galak bisa nanti juga musola beraktivitas anak muda bisa dikatakan di sana. Kita sedangkan mereka makan, mau ngopi, mau makan santai, yang penting nyaman mereka di masjid, mau main HP sampai yang penting ada di hal-hal pun dengerin pengajian dulu. Biarkan mereka nyaman dulu di datang masjid. Jangan mohon maaf datang masjid, adik ngaji, takut dulu disuruh ngaji. Makanya sekarang didikis dengan bukan pengajian remaja, tidak. Ya smart abang atau dengan bahasa Inggris, dengan bahasa mereka sebaik mereka. Nah kalau kita yang tua-tua udah ubahan ini pasti sudah terakhir dah taubat nanti sudah selesai masa muda dulu. Yang masalah sekarang ini anak kita. Belum lagi mohon maaf, coba bapak buka produk broadcastnya Ari Untung, YouTube-nya beliau bersama istri. Dia terakhir itu berdiskusi dengan spesialis dokter yang menangani penyakit HIV/AIDS LGBT. Itu
itu seorang dokter yang luar biasa di dikasihnya sedih Pak dengarnya, termasuk lokasi yang terbesar. Itu anak SD, SMP sudah jebol, mohon maaf, gurunya disodomi oleh temannya sesama lagi. Terus jadi melahir dan seterusnya, sudah rusak HIV, AIDS belum, penyakit dan seterusnya. Itu banyak luar biasa. Makanya bapak-bapak besar-besar kalau anak-anak laki-laki sudah melandai kelihatan apa, sifat yang pulang dari sekolah berbeda, guru-guru harus benar-benar mendekati. Harus benar-benar seperti teman kita dengan anak. Jangan menjauhi, jangan ini. Ya, kalau perempuan hati-hati, benar-benar diawasi dan seterusnya. Jadi sekarang permasalahan kita, ya benar kata Rasulullah SAW, kalau merusak daripada Islam itu tadi ya, tentang mengenal ibadah kalau perempuannya lalu generasi mudanya. Ya, kalau sudah rusak gampang kita diperangi. Makanya orang-orang di luar Islam, orang kafir itu takut memerangi kita langsung face to face dengan fisik karena masih kuat. Oleh hadis Quran masih terjaga di ibadah dan seterusnya. Tapi kalau sudah mulai masuk LGBT, sudah mulai anak dirusak, mohon maaf perempuannya sudah bisa hamil di luar nikah, tidak perhatikan ini, anak-anaknya nggak sholat, udah gampang mereka untuk bisa menghancurkan Islam itu dari dalam. Maka penegakan sholat dan ibadah pengenalan dari awal itu menjadi luar biasa insyaallah. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, ya, mungkin tidak bisa nanti melanjutkan di ibadah Isya karena ada rapat pembentukan ADART tentang rumah Quran di Al-Ghani. Jadi ini rapat juga media inti. Saya mohon doanya bapak-bapak kalau memang mau partisipasi ya nanti untuk pembangunan infak surgawi dan insya Allah akan dibangun rumah Quran dan sedang dilaksanakan sekarang. Itu yang dibutuhkan 1,8 miliar pembangunan dari pembebasan tanah kemarin hampir 500 juta, 2 pekan selesai, sekarang pembangunan sudah berjalan juga sambil jalan dan insya Allah infaknya bisa mau 1.000, 2.000 bapak tiap hari dikondisikan bisa ya insya Allah. Dan itu nanti insya Allah akan rencananya free dengan ada yang Al-Quran dan seterusnya. Mungkin saya juga akan banyak sedikit terjun di sana untuk membentuk metode bukunya terus bagaimana nanti dalam prosesnya insya Allah. Insya Allah sebelum kita akhiri, saya mohon maaf izin pada Isya tidak bisa melanjutkan. Ada pertanyaan? Aman ya. Biasa pesan yang pribadi saya bapak-bapak, anak-anak saya kira bapak-bapak masih muda, umur 60 tahun ada ya? Ada yang 70? Oh ada ya? Ya, oh ada ya. Jadi anak-anak masih sekira ada yang Pak Kun juga belum punya menantu. Ya sebaik mungkin kalau memang ada yang sudah baik, bagus, ini dan seterusnya. Bapak-bapak yang lain juga yang punya anak masih SD, SMP, udah. Sekarang Pak harus benar-benar kita merasa. Ya, bahkan tentang sholat ini kan Rasul sudah mengatakan 9 tahun, 10 tahun boleh dipukul, silakan pukul, tapi pukulnya dari yang jangan sampai membahayakan. Harus benar-benar diketatkan benar-benar dikondisikan karena luar biasa yang sekarang tidak bisa kita temui. Apalagi mohon maaf kalau sudah besar ya kita tidak memperhatikannya, itu sudah kalau bisa membalikkan omongan kita, mohon maaf artinya mestinya dia bisa melawan baru itu sudah. Tapi kalau sudah dari kecil sudah dikondisikan, insya Allah mereka akan bisa taat dan bisa patuh kepada aturan agama, begitu juga dengan aturan-aturan yang kita buat insya Allah. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf, insya Allah mudah-mudahan pertemuan bisa kita lanjutkan dengan kajian fikih sedikit dan tahsin insya Allah. Jadi kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.